Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Intan Triasi. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif adalah dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu, dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Adapun latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yaitu melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk para pedagang muslim. Banyak dari mereka yang tinggal menetap dan membangun perkampungan muslim. Ada sejumlah pendapat mengenai periode masuknya Islam ke Indonesia yang pada saat itu masih wilayah Nusantara. Ajaran Rasulullah SAW ini sudah masuk sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Pendapat ini mengacu pada teori Mekah yang diutarakan oleh Buya Hamka sebagai koreksi dari teori Gujarat. Menurut Hamka, bangsa Arab adalah orang yang pertama kali datang ke Indonesia membawa agama Islam, kemudian diikuti Persia dan Gujarat. Nanang Supriyatna mengatakan dalam buku sejarah, tradisi perdagangan di Timur Tengah terus berlangsung hingga berkembangnya agama Islam di Jazirah Arab dan daerah-daerah sekitarnya. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umayyah dan Abbasiyah, jalur perdagangan yang dilalui antara lain Jazirah Arab, Laut Merah, Laut Tengah, Laut Hitam, Laut Kaspia, Sungai Volga, Laut Arab, Teluk Aden, Samudra Hindia, Jazirah India, Semenanjung Malaka, Indonesia, dan Filipina. Adapun jalur masuknya Islam ke Indonesia yaitu, menurut Windria dalam buku Siswa Sejarah Indonesia, secara umum masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya. Melalui jalur perdagangan, Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Menurut pernyataan dari para saudagar dari luar maupun Indonesia sendiri, Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan, pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra, Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. Yang kedua yaitu melalui jalur pernikahan. Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Windriati menyebut dalam bukunya, umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para putra-putri raja yang akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini memiliki andil besar dalam persebaran Islam di tanah air. Jalur yang ketiga yaitu melalui jalur pendidikan. Selain perdagangan dan pernikahan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan. Jalur ini dibentuk oleh para da'i yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya Indonesia.
Para dai penyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam. Dalam praktiknya, mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting, sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan, akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. Adapun melalui jalur akulturasi budaya, agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Para dai memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga mereka memeluk Islam dengan sukarela. Cara dakwah ini dilakukan oleh Wali Songo atau 9 wali penyebar Islam di Jawa. Akulturasi budaya sudah berlangsung sebelum masuknya Islam, yakni akulturasi antara kebudayaan Indonesia dan Hindu. Kemudian, akulturasi terjadi lagi setelah agama Islam masuk bersama nilai-nilai kebudayaannya. Salah satu media penyebar agama Islam melalui kebudayaan adalah wayang kulit. Bukti masuknya Islam di Indonesia. Adapun sejumlah bukti masuknya Islam ke Indonesia serta pengaruhnya bagi masyarakat. Di antaranya keterangan dari para pedagang Arab dan keterangan dari Marco Polo yang melakukan perjalanan pulang dari Cina menuju Persia dan singgah di Peria pada 1292 dan menemukan kerajaan Islam di Tumasik dan Samudra Pasai. Selain itu, berita dari orang Portugis yang bernama Tomé Pires yang menyaksikan langsung ramainya pelabuhan Malaka dikunjungi para pedagang penganut Islam. Selain itu, batu nisan Sultan-Sultan Islam Indonesia turut memperkuat bukti masuknya Islam ke Indonesia. Sumber sejarah lain yang menjadi bukti masuknya Islam ke Indonesia adalah 2 naskah tua yang menyebut keberadaan kerajaan Peria di Aceh. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-9 Masehi. Naskah tersebut adalah Kitab Idrahul Haq karangan Abu Ishaq Makarani Al-Fasi dan Kitab Tazkirah Tabakat Sultan As-Salatin karya Syekh Syamsul Bahri Abdullah Al-Ashi yang disalin ulang oleh Said Abdullah Ibnu Sayyid Habib Saifuddin pada 1275. Adapun bukti-bukti yang telah disajikan untuk dapat disaksikan dalam video pembelajaran kita kali ini, yaitu beberapa bukti maksudnya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan, melalui teori Mekah, melalui pernikahan, dan adapun bukti-bukti makam-makam yang ada yang bisa memperkuat teori-teori tertentu.